Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Semoga saja Anda masih selalu setia bersama kami, channel yang setiap hari selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri menarik. Dan untuk kesempatan kali ini kami sudah menyiapkan sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Dikira Cuma Mitos, Namun Yang Terjadi Sungguh Mengerikan. Suatu malam dengan suasana hening, ditemani secangkir teh hangat, aku dan Eyang Raden duduk di sebuah balai. Sebuah percakapan dimulai saat aku mengingat keluarga Sulastri. Eyang Raden? Iya. Apa yang dimaksud Cah Ireng oleh suami Sulastri itu? Eyang Raden meneguk secangkir teh perlahan. Cah Ireng. Hanya beberapa yang berhasil menjadi Cah Ireng. Kamu mau tahu bagaimana cara menjadi Cah Ireng? Iya Eyang, aku dan Arjuna dulu pernah bertemu dengan Cah Ireng saat masa kecil kami. Di sini cerita itu dimulai. Desa Kembang, itulah nama desa yang pernah jadi saksi bagaimana jari bapak saya terpotong cuma gara-gara kecerobohan. Rumah yang beralaskan tanah serta dinding yang terbuat dari kayu terlihat karena lampu Petromax yang tergantung. Tok tok tok. Suara pintu terdengar diketok dari luar. Aku segera ke arah pintu dan segera membukanya. Ternyata yang datang saudara bapakku. Pak Didarsa, ada apa? Tanyaku sambil melihat anak yang ada di sampingnya, yang kira-kira usianya sama denganku. Bapakmu ada? Bapak belum pulang Pak De. Mungkin sebentar lagi. Pak De tunggu saja sebentar. Oh, ya sudah. Bilang aja sama bapakmu kalau aku nitip anakku Arjuna untuk beberapa hari di sini. Emang Pak D mau kemana? Sudah, bilang saja begitu. Darsa kemudian membalikkan tubuh dan berjalan pergi meninggalkan Raden dan Arjuna. Tapi sebelum pergi, Darsa menoleh pada Arjuna dan menyentil kupingnya. Jangan nakal. Arjuna membalas dengan tatapan tanpa mengadu sakit. Ia tersenyum licik. Beberapa menit berlalu, Darsa sudah hilang ditelan gelapnya malam. Raden dan Arjuna masih bertatapan. Ia sudah bertahun-tahun berteman, lebih dari sekedar ikatan sepupu. Masih ingat bagaimana Raden menangis dibuat Arjuna karena kakinya diinjak hingga cantengan. Kamu kenapa diam di situ? Kenapa tidak masuk? Tanya aku. Kenapa kamu berdiri di situ? Dan kenapa pula tidak menyuruhku masuk? Bukankah aku tamu, dan kamu tuan dari rumah ini? Aku terdiam menyimpangkan tubuhku dan mempersilahkan Arjuna masuk ke dalam rumah. Lain kali aku gak mau kesini jika berjalan kaki, ucap Arjuna dan langsung mendarat di tikar merebahkan badannya. Salah sendiri, mengapa kesini? Bukan salahku, tapi salah ayahku. Aku menghela nafas panjang. Tahu betul bahwa Arjuna memang tidak suka disalahkan. Lagian kenapa tidak dipasang jembatan saja di sungai itu, biar lebih dekat, dan gak harus memutar kalau mau ke sini, tambah Arjuna. Cah Ireng yang merusak karena sepanjang sungai itu miliknya. Dari mana kamu tahu? Itulah yang terjadi berkali-kali, kata warga sekitar. Halah, itu cuma mitos. Mitos yang didengar oleh telinga, sedangkan fakta dilihat oleh mata. Maka seringkali berubah cerita karena tidak bisa membedakan apa yang kita dengar dan apa yang sedang kita lihat. Jikalau mitos, kenapa jembatan itu tak pernah terwujud sampai sekarang? Arjuna terdiam, tak mampu menjawab pertanyaan itu. Matanya menatap langit-langit rumah Raden. Memang belum, tapi nanti kita buktikan kebenaran dari perkataanmu. Cah Ireng itu ada atau cuma mitos? Bagaimana? Aku menelan ludah sambil merasa takut dan berkata, Bud. Belum sempat menuntaskan perkataannya, Raden dan Arjuna menatap pintu. Karena seseorang baru saja datang dan memasuki rumah itu. Seorang pria tua berkisar 54 tahun dengan janggut putih serta beberapa uban yang ada di kepalanya. Bapak. Begitu panggil Raden kepada pria itu yang sedang menaruh cangkul tepat di samping pintu rumahnya. Arjuna dan Raden beranjak dari tempatnya,
menghampiri Bapak Raden yang bernama Mahesa, seolah ingin membantu apa yang sedang dipikul oleh Mahesa. "Sini, tak bantu Pak," tawar Arjuna. "Oh alah, ada Arjuna toh di sini. Nggak usah, biar Raden saja," katanya sambil memberikan sekarung beras. "Taruh di dapur ya." "Baik Pak," ujar Raden lantas pergi ke dapur meninggalkan bapaknya dan Arjuna. "Sudah lama di sini Arjuna. Ayahmu mana?" "Bapak menyuruh tinggal di sini dulu sementara waktu, karena ia ingin pergi ke tempat Mbah Dewandanu untuk beberapa hari ke depan." "Oh, baiklah. Kamu sudah makan Arjuna?" Arjuna memang sedikit pemalu. Ia ingin menolak, namun apa daya, perutnya berbunyi keroncongan karena perjalanan ke sini yang menguras tenaga. Tinggal menelan semua isi perutnya. "Ya sudah, kita makan dulu," ucap Bapak Raden sambil melangkahkan kakinya mendahului Arjuna. Malam itu setelah makan, Arjuna dan Raden saling bercerita sampai akhirnya tertidur. Sampai pagi harinya, Arjuna dan Raden ikut bapaknya Raden ke sawah. Dan sampainya di sawah, Raden dan Arjuna terlihat bermain dengan kerbau yang dipakai membajak sawah yang dipenuhi lumpur. Tanah liat yang basah sudah memenuhi tubuh keduanya. Bahkan hampir tak terlihat bahwa itu adalah Arjuna maupun Raden. Mungkin bagi Raden, Arjuna anak iblis yang tak pernah menangis. "Hahaha, sudah kubilang kau ini lemah," kata Arjuna sambil berdiri di depan Raden yang menangis sesenggukan. Tangisan langsung berhenti ketika Bapak Raden menghampiri keduanya. "Ada apa ini?" "Enggak Pak, Raden diseruduk kerbau tadi, akhirnya menangis seperti itu," jawab Arjuna. Raden merasa malu menjawab pertanyaan bapaknya. Karena kalah dalam pertarungan tadi, Raden tidak ingin mendapat pembelaan dari bapaknya. Ia hanya menjawab dengan tangisan tanpa satu kata pun keluar dari mulutnya. Walaupun bapaknya tahu bahwa mereka habis bergulat. Sudah, kalian pulang, sudah sore. Tapi sebelum pulang, mandi dulu di sungai." "Baik Pak," jawab Arjuna sambil melihat bapaknya Raden yang menjauhinya. "Ayo kita mandi." "Sudah, jangan menangis. Aku hanya bercanda tadi. Memukul pun pelan sekali tadi. Dasar, emang kamunya yang cengeng." Sambil mengulurkan tangan pada Raden yang masih menunduk sambil memeluk kedua lututnya, ia mendongak menatap Arjuna dengan penuh amarah di wajahnya. "Pelan, kepalamu pelan, setan. Lihat dahiku." Arjuna tertawa terbahak-bahak karena melihat benjolan sebesar kedondong yang ada di dahi Raden. "Maafkan aku. Lain kali aku yang akan buat kepalamu benjol sebesar kelapa," jawab Raden. Arjuna terdiam bukan karena pernyataan Raden, tapi karena ada sesuatu yang ia tangkap melalui dua bola matanya. Sekilas, di sana dekat hilir sungai, sebuah bayangan hitam di balik pohon bambu yang rindang dan berbaris rapi, berlari cepat, bahkan sangat cepat. Tanpa komando, Arjuna tersesat. Dia hendak mencarinya. Raden tertegun sejenak sebelum ia akhirnya berlari mengejar Arjuna. "Kamu ngapain? Tadi ada yang memata-matai kita di balik pohon bambu ini." "Siapa?" "Entahlah. Sebuah bayangan hitam berlari sangat cepat ke arah hutan itu," jawab Arjuna sambil menunjuk ke arah hutan yang tak boleh dimasuki siapapun. Ya, memang benar, karena hutan ini dijuluki hutan keramat. Entah atas dasar apa nama itu disematkan pada hutan tersebut. Namun konon katanya, barang siapa yang memasuki hutan tersebut, dia tak akan pernah kembali, saut Raden. "Oh, ini yang dikatakan hutan keramat." "Ya," jawab Raden. "Lalu siapa yang memasukinya?" Raden menaikkan bahunya seakan tak tahu, merasa tidak peduli. Arjuna terdiam sekarang karena merasa tidak menemukan apapun di balik pohon bambu itu. "Ya sudah, kalau gitu mending kita mandi di sini saja." Belum sempat Raden menuntaskan perkataannya,
Arjuna sudah melompat ke dalam sungai itu yang dialiri air yang sangat segar. Bodoh, naik Arjuna, cepat. Jangan mandi di sungai ini. Loh, kenapa? Ayahmu yang menyuruh mandi di sungai kan? Bodoh, bukan sungai ini yang ayahku maksud. Cepat, kita pergi dari sini. Sayang sekali himbauan Raden tak Arjuna dengar. Ia asik menyelam ke sana kemari tanpa peduli suara Raden hampir habis karena berteriak pada Arjuna, "Cah Ireng!" Pernyataan Raden yang sempat Arjuna dengar hingga membuat Arjuna menuju tepi sungai. Ini masih satu aliran dengan sungai yang katanya milik Cah Ireng. Ya, makanya kita cepat pergi dari sini sebelum malapetaka datang. Alih-alih pergi dari sungai, Arjuna malah makin menjadi-jadi. Ia malah berenang ke sana kemari. Anak setan, umpat Raden kesal. Raden tak tahu harus berbuat apa lagi. Ia hanya duduk memandangi Arjuna yang sesekali mengeluarkan kepalanya dari dalam air tersebut. Hingga waktu sudah sore, Arjuna menyerah, badannya kedinginan karena terlalu lama di air, membuatnya harus beranjak ke tepian. Jika terjadi sesuatu padamu, jangan salahkan aku dan bapakku. Aku sudah memperingatkanmu. Sudahlah, itu hanya mitos lama. Cah Ireng hanya dongeng belaka buat nakut-nakuti warga desa. Ucap Arjuna dengan rasa bangga bahwa dirinya baik-baik saja setelah berenang di sungai tadi. Terserah kamulah, kata Raden dan beranjak berdiri lalu melangkahkan kakinya mendahului Arjuna. Kamu tidak mandi? Tidak, aku tidak mau mati. Lebih baik aku mandi di rumah saja. Lemah. Raden pun pulang duluan dan tinggal Arjuna di sungai itu. Tanpa sadar mata Arjuna sempat melihat ikan lele yang ada di sungai itu. Tanpa pikir panjang, Arjuna langsung menangkap ikan itu. Tapi ikan itu agak susah ditangkap. Agak lama Arjuna menangkapnya, dan akhirnya dapat juga ikan lele itu, lalu dibawanya pulang. Arjuna dengan senangnya membawa ikan itu sambil berlari. Hampir sampai di rumah, sambil berlari Arjuna memanggil Raden. Den, Raden, teriak Arjuna dari kejauhan. Raden yang sedang duduk di teras rumah harus mendengar teriakan itu dan segera beranjak berdiri. Seorang anak kecil yang berteriak tadi sudah mulai terlihat batang hidungnya dari tempatku. Ada apa Arjuna? Aku dapat ikan lele di sungai, kata Arjuna dan kedua tangannya memegang seekor ikan lele yang cukup besar. Mari kita goreng, tambahnya. Tunggu dulu, kau dapat ikan ini dari sungai yang berada di mana? Sungai yang tadi. Bodoh, itu sungai tempat mandinya Cah Ireng. Loh, memangnya kenapa? Itu hanya mitos. Matamu. Sudah, kembalikan ikan itu. Gak mau, aku akan tetap memakannya. Terserah kamu aja Arjuna. Tapi kalau terjadi apa-apa denganmu, bukan salahku. Hahaha, dasar penakut. Sudah, aku mau goreng ikan ini. Minggir. Arjuna menyenggol tubuhku. Awas ya, kamu ikut makan. Kau makanlah kenyang-kenyang ikan itu sendirian Arjuna, kataku. Ia hanya tertawa dan berjalan menuju dapur, sedangkan aku terdiam melihat langkahnya yang semakin jauh dariku. Bocah bodoh, umpat Raden. Hari semakin petang, tidak ada keanehan di dalam diri Arjuna. Aku terus mengamatinya, takut sesuatu hal terjadi padanya. Terlebih ayahku belum pulang dari ladang. Kenapa kamu Raden? Loh, nggak apa-apa. Ya, kalau nggak apa-apa nggak usah tatap aku seperti itu dong. Aku takut ada sesuatu yang terjadi padamu. Hahaha, Raden, mana Cah Ireng itu? Itu hanyalah mitos. Bodoh mempercayai mitos itu. Kamu tahu dari mana itu mitos? Alah Raden, kamu ini bodoh atau gimana? Buktinya tidak terjadi apa-apa denganku. Mungkin kamu masih dimaafkan olehnya. Lebih baik tak usah dimaafkan, biar kita tahu itu bukan mitos atau cuma mitos. Selesai masak ikan lele itu dan menyiapkan di meja serta bakul yang berisi nasi,
dan 2 gelas air di hadapannya. Dua bocah yang saling berhadapan-hadapan bersama nasi yang sudah berada di hadapan mata keduanya. Tidak menunggu bapakmu pulang dulu. Sudah makan dulu. Sebentar lagi bapak juga pulang. Lagi pula gak baik menahan lapar lama-lama. Tiba-tiba ada angin masuk ke dalam ruangan ini melalui pintu rumah. Raden merasakan firasat yang tak enak. Kamu gak makan, kata Arjuna. Kamu yakin mau makan ikan tadi? Kamu gak takut sama Caireng? Dengan tenang Arjuna bilang, sudah, itu hanya mitos belaka. Buktinya ikannya sudah aku masak. Bersama itu datang suara jeder. Suara petir bersama beberapa kali kilatannya. Lihat, alam pun tak suka kau berucap begitu. Arjuna terdiam mendengar perkataan Raden. Raden berjalan menuju lampu Petromax yang tergantung di dinding kayu, berniat untuk menyalakan lampu itu sebagai penerangan karena hari sudah semakin gelap. Namun ayah Raden tak kunjung pulang. Brak, brak, brak. Terdengar suara hantaman keras pada meja kayu berkali-kali. Sebelum menyalakan lampu Petromax, Raden melirik ke arah meja tersebut. Arjuna, kata Raden setengah berlari ke arahnya karena sekarang kepalanya berdarah akibat menghantamkan kepalanya sendiri. Aduh, bagaimana ini? Hei Arjuna, sadar. Arjuna terjatuh lemas. Suasana hening setelah beberapa detik yang lalu Arjuna terjatuh. Krek. Terdengar suara pintu terbuka. Angin memasuki ruangan ini lagi. Terlihat samar-samar seorang lelaki tua. Bapak, begitulah ucap Raden setelah mengetahui bahwa ayahnya sudah datang. Raden berlari ke arahnya dengan nafas yang tersengal-sengal. Raden berhasil berada tepat di depannya. Pak, Arjuna. Iya, Bapak tahu, makanya Bapak pulang. Sudah tenang, mari kita bantu, kata ayah Raden. Dan ia memulai langkahnya menuju Arjuna yang tergeletak di lantai. Memang bocah keras kepala, sama kayak bapaknya, tambah ayah Raden, dan menekan dahi Arjuna dengan jempol tangannya pelan. Seketika itu Arjuna tersadar dan setengah bingung lalu berkata, Aku kenapa? Tidak apa-apa. Belum sempat menuntaskan perkataanku, ayahku langsung memotong pembicaraanku. Kau diganggu Caireng. Memang dasarnya anak bebal tak mau mendengar perkataan ayahku. Arjuna malah beranjak berdiri dan berkata, Alah, itu hanya mitos. Aku hanya menggelengkan kepala mendengar pernyataannya. Itu bukan mitos, itu benar adanya, kata ayahku. Coba buktikan padaku. Bukankah kepalamu itu sebagian dari bukti tentang keberadaannya? Arjuna terdiam dan memegang dahinya. Bagaimana? Tanya ayahku. Wajah Arjuna merah padam. Ia bersumpah, Aku akan membunuh Caireng. Berani sekali ia berbuat ini kepadaku. Kau atau dia yang mati, kata ayahku bersama gelak tawanya yang khas. Arjuna terdiam, beringsut mundur ketika sesuatu datang seperti kepulan asap hitam memasuki ruangan ini melalui pintu rumah yang terbuka lebar. Dia datang, ucap ayahku. Mata kami menyoroti kepulan asap itu yang semakin lama membentuk sebuah tubuh bocah hitam legam dengan mata merah serta beberapa giginya yang jarang. Ambilkan pisau, Raden. Pernyataan ayahku membuat aku dan Arjuna menatapnya. Cepat. Sebelum aku menuruti permintaan ayahku, aku menatap seorang bocah itu. Ia tersenyum licik. Aku datang kembali membawa sebilah pisau. Arjuna merenggut pisau di tanganku dan ia berlari ke arah bocah itu. Lalu saat sampai tepat di hadapannya, ia menghunuskan pisaunya berkali-kali ke tubuh sang bocah, membuat kami tertegun menatapnya karena ia seperti bukan manusia lagi. Di setiap tusukan yang dibuat Arjuna berubah menjadi asap hitam dan tubuhnya kembali seperti semula. Tak ada bekas tusukan, tak ada teriakan kesakitan. Goblok, sini pisau itu, kata ayahku.
Saat seorang bocah tersebut mengepalkan tangannya, seperti bersiap menghantamkan tangannya ke kepala Arjuna, Arjuna beringsut mundur, setengah berlari ke arah ayahku dan memberikan pisau. "Perhatikan, ini akibat ulahmu Arjuna," ucap ayahku dan memotong jari kelingkingnya perlahan. Kulihat wajah ayahku seperti menahan sakit. Perlahan darah segar mengucur deras. Kemudian jari kelingking tersebut dilemparkan pada bocah itu. Ia menangkapnya dengan mudah, dan saat itu juga ia memakan jari kelingking ayahku dengan lahap. Kretek. Suara ia mengunyah dengan mata yang masih menatapku. Tapi tak lama kepulan asap itu menghilang perlahan. Ayahku menghela nafas. "Ambilkan aku kain untuk menutup luka ini, Raden." Arjuna menahan rasa tak enak. Itu terlihat dari wajahnya. "Siapa Caireng itu? Mengapa harus memberikan jari kelingking padanya?" kata Arjuna sambil mengelap bekas darah di dahinya. "Kamu mau tahu siapa Caireng itu?" "Ya, baiklah. Begini. Ia adalah manusia, seorang bocah yang dipaksa oleh seseorang yang sakti untuk menjadi Caireng, yaitu yang mempunyai segala ilmu hitam. Aku pernah melihat seseorang bocah sedang berhubungan intim dengan 100 kuntilanak bergantian." 100 kuntilanak? Ya. Aku menggeleng kepala seolah tak percaya. "Untuk apa itu dilakukan?" tanya Arjuna. "Untuk menjadi Caireng, ada beberapa syarat yang tidak masuk akal. Syarat pertama, harus seorang bocah berumur 9 tahun, lahir di hari Selasa Kliwon, harus memakan kulit kerbau selama 100 hari. Dan terakhir, ia harus menyetubuhi 100 kuntilanak. Setelah itu ia harus memotong kelaminnya dan memakannya." Mengerikan sekali. Dan apa yang didapat setelah itu? Apakah ia tetap menjadi manusia normal? Tidak. Ia memang masih bisa memasuki dimensi manusia, seperti halnya jin sakti yang bisa berubah menjadi padat ketika memasuki alam manusia. Tapi itu dibutuhkan energi yang besar, maka tak sembarang bila jin memasuki alam dunia manusia. Sedangkan Caireng, ia bisa memasuki keduanya tanpa energi yang harus dikeluarkannya. "Untuk apa seseorang yang menyuruhnya menjadi Caireng?" tanya Arjuna. Rasanya untuk melindungi seseorang itu, karena ia tahu begitu besar kesaktian Caireng. Namun itu semua tidak mudah. Ada beberapa perjanjian di dalamnya yang hanya seseorang yang mengasuh Caireng yang tahu perjanjian itu. Lalu bagaimana mengalahkannya? Ayahku terdiam sejenak. "Cari tahu perjanjiannya dan putuskan perjanjian itu. Kemungkinan itu kelemahannya." "Lalu untuk apa jari kelingking diberikan padanya?" Ayahku menatap Arjuna. "Itu makanan favoritnya. Ketika ia marah, ia hanya mau diberikan 2 penawaran, jari jemari atau kau yang mati," tambah ayahku. Arjuna menelan ludah. "Ia tidak boleh dibiarkan hidup, karena akan banyak korban yang berjatuhan," kata Arjuna. "Tidak, selagi kita tidak melakukan apapun yang membuat ia marah. Apakah tidak ada cara lain untuk membunuhnya selain mencari perjanjian itu?" Ayahku terdiam seperti memikirkan sesuatu. Aku dan Arjuna menatap ayahku ketika ia berkata, "Pagaduh." "Apa itu Pagaduh?" "Orang yang memiliki pagar tubuh putih." "Siapa yang memiliki itu?" "Entahlah, orang yang memiliki Pagaduh selalu tertutup dan tidak ada yang tahu bahwa ia memiliki Pagaduh." Pernyataan itu membuatku menghela nafas karena tak dapat jawaban yang memuaskan. Lalu bagaimana menjadi Pagaduh? Ia bisa menahan dirinya ketika marah dan lahir di Selasa Legi. Ia tak menikah, tak mempunyai sanak saudara, hidup sendiri, berkelana hingga ajal menjemputnya. Ia mau membantu bila benar-benar dalam keadaan terdesak. Jika tidak, ia lebih memilih diam dan pergi. "Tapi Bapak pernah bertemu dengan Pagaduh?" "Pernah. Ketika Caireng dan Cah Lewih bertengkar hebat di tanah lapang di desa,
Saat itu Caireng dan Cahlewih menewaskan puluhan yang sakti yang memisahkan mereka. Puluhan rumah pula terbakar akibat pertempuran itu. Tidak ada yang menang di antaranya. Mereka berdua sama-sama kuat. Cahlewih, aku pernah mendengar nama itu, yang katanya seseorang wanita rela disetubui 1000 pocong demi mempunyai anak Cahlewih. Anak ini memang sakti, tapi lebih kepada kekayaan yang didapat setelah itu. Dan ia pun tak bisa mati. Benar kan? Ayahku mengangguk mendengar pernyataannya Arjuna. Lalu setelah itu bagaimana, Pak? Cahlewih dan Caireng sama-sama tak mau mengalah. Masalahnya jika dibiarkan bertengkar, itu akan membahayakan penduduk desa di sini. Karena mereka bertengkar seperti melempar bola api, dan bola api tersebut mengenai rumah warga. Dalam beberapa detik saja rumah itu menjadi abu. Dan saat itu datang seorang pemuda tampan. Ia duduk di sebuah pos menatap keduanya bertengkar. Ketika warga berteriak minta tolong, ia melayang terbang seperti mempunyai ilmu lumumpat dan menangkap keduanya dengan mudah, lalu mengurungnya dengan pagar berwarna putih terang. Keduanya berteriak kesakitan. Ketika pagar itu mengecil lalu menghilang, warga menyeroti pemuda itu dengan seksama, lalu tak henti-hentinya berucap terima kasih. Termasuk para warga yang sakti. Ia harus bijak menggunakan ilmu itu. Ia diberikan kepercayaan oleh para penghuni alam gaib untuk memegang ilmu itu. Karena bila orang yang tak bijaksana memegang ilmu itu, pastilah ia akan membuat kekacauan di dunia gaib. Sungguh hebat orang itu, kataku. Sudah, mari kita tidur, sudah malam, ucap ayahku. Dan langkahnya pergi meninggalkan Arjuna dan Raden. Arjuna menatap Raden. Aku masih merasa kesal dengan Caireng itu. Sudahlah, jarimu nanti hilang. Aku harus cari tahu perjanjian itu agar bisa mengalahkannya. Bodoh, kau jangan ceroboh. Beruntung kau masih hidup. Ingat kata ayahku, orang sakti pun tak mampu menandinginya. Arjuna terdiam menatapku yang pergi meninggalkannya sebelum memasuki kamarku. Aku menatapnya yang masih termenung di bangku kayu. Aku tahu sekali sifatnya. Dia adalah anak yang ceroboh dan mempunyai beberapa pikiran gila yang sekiranya akan membahayakan dirinya. Pagi hari aku dan Arjuna bersiap mengikuti kegiatan ayahku di ladang. Ia hanya mengangguk dan mengikuti langkahku menuju ladang bersama ayahku. Perjalanan yang singkat, tapi aneh. Arjuna lebih banyak diam, tak seperti biasanya. Kamu kenapa, Arjuna? Enggak apa-apa. Aku tahu ada sesuatu yang disembunyikan darinya. Sore hari, setelah membantu ayahku di ladang, aku dan Arjuna memilih bermain bola di tanah lapang samping ladang. Bersama anak-anak lainnya, Arjuna lebih senang bermain di sini daripada di rumahnya di desa sebelah. Karena anak-anak kecil di sana lebih suka mencari ilmu. Kami pun selesai bermain seharian, main di ladang tanpa ingat kejadian kemarin yang hampir merenggut nyawa Arjuna. Sesampainya di rumah, sudah disambut oleh ayah Arjuna yang sudah menunggu. Pak Dedarsa, sudah lama? Enggak, barusan datang. Arjuna kelihatan senang dengan kedatangan ayahnya yang akan menjemput dirinya. Aku mau jemput Arjuna. Tapi nunggu ayahku datang dulu ya Pak De. Bentar lagi ayah datang kok. Baiklah. Setelah menunggu beberapa saat, terlihat dari kejauhan seseorang datang dengan membawa cangkul. Itu ayah kayaknya datang Pak De. Ayahku datang dan duduk. Aku kesini mau jemput Arjuna. Terima kasih sudah menjaganya. Akhirnya Arjuna dan ayahnya berpamitan pada ayahku dan aku. Sore itu juga Arjuna dan ayahnya pulang. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.